Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk praktik akuntansi biaya pertemuan 11. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adwiti dan Safitri dengan NPM terakhir 4026 dan rekan saya Tisa Simbolon dengan NPM terakhir 4022, Abim Isna Muafa dengan NPM terakhir 4030, dan Septi Wilarati dengan NPM 4141. Jadi untuk instruksinya di kasus PT Sukarindo untuk bulan Mei 2016. Yang pertama itu, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pendapatan lain-lain, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Dan buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Nah, jadi eh, biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan itu tidak berubah, yaitu tetap sebesar ini sesuai dengan yang biaya produksi di proses satu, yaitu sebesar 2.739.800. 2.739.800 ditambah dengan 1.520.200, jadinya yaitu 3.900.000.000. Dan untuk nilai penjualan barang sampingan yaitu eh, 40.000, itu sesuai dengan yang ada di tabel data operasi, itu dikalikan dengan 10.000, yaitu nilai penjualan pada titik pisah batas proses satu, lalu dikurangi dengan biaya muat sebesar 2.500 per ton. Jadinya yaitu 300 juta. Jadi untuk jurnalnya di Mei tanggal 31 tahun 2016, keterangannya yaitu kas didebit sebesar 300 juta dan pendapatan lain-lain dikredit sebesar 300 juta. Untuk yang nomor dua, bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan, maka biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.739.800.000 ditambah dengan 1.520.200.000, hasilnya yaitu sebesar 3.900.000.000. Nah, untuk nilai penjualan barang sampingannya yaitu 40.000 ton dikali dengan 10.000 rupiah dikurangi dengan 2.500 rupiah, hasilnya yaitu 40.000 dikali dengan 7.500, yaitu 300 juta. Dan untuk jurnalnya pada tanggal 31 Mei 2016 yaitu kas di debit sebesar 300 juta dan untuk pendapatan penjualan di kredit sebesar 300 juta. Dan selanjutnya, bila penjualan produk sampingan diperlukan sebagai pengurang beban pokok penjualan, biaya produksi gabungan akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar dua dua 2.739.800.000 ditambah 1.520.200.000, hasilnya itu 3.900.000.000, 3,9 miliar. Itu nilai penjualannya, yaitu barang sampingan 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500, hasilnya yaitu 300 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 300 juta dan beban pokok penjualan di kredit sebesar 300 juta. Yang keempat, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurangan biaya produksi gabungan sebelum alokasi, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualannya. Jadi yang pertama itu, untuk biaya gabungan itu dari yang sebelumnya juga 3.900.000.000.
Untuk biaya produksi produk sampingnya itu 40.000 galon dikali 10.000 dikurang 2.500 itu dapatnya 300 juta. Nah, untuk jurnalnya kasnya di debit 300 juta, persediaan barang dalam prosesnya itu 300 juta. Selanjutnya yaitu nomor 5, bila diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode sebagaimana disebutkan dalam poin 4 di atas, hitunglah alokasi biaya produksi gabungan untuk bulan Mei 2016 dengan menggunakan metode yang pertama yaitu yang A, metode harga pasar, B, metode biaya rata-rata per unit, C, metode rata-rata tertimbang, dan D, metode unit kuantitatif. Jadi untuk yang 5A, yaitu metode harga pasar. Di sini yaitu produknya yang pertama ada kristal gula. Itu harga pasar final per tonnya yaitu 1.560.000. Itu sesuai dengan di data operasi. Lalu ton produksinya ya 1.840 21.840.000.000. Itu dikalikan, lalu biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 yaitu eh, 1.140.000.000 itu juga sesuai dengan di data operasi. Nah, untuk harga pasar hipotesisnya itu 20.700.000 dengan persentase harga pasarnya 90%. Jadi pembagian biaya produksi gabungannya yaitu 3.240.000.000. Lalu yang produk kedua yaitu ada tetes gula, yaitu harga pasar final per tonnya yaitu 143.750 dengan ton produksi 16.000. Jadi harga pasar finalnya itu 2.300.000.000. Untuk biaya pemrosesan setelah titik batasnya itu 0 dan harga pasar hipotesisnya itu 2.300.000 dengan presentase harga pasar 10%, maka pembagian biaya produksi gabungannya yaitu 300 juta. Jadi itu jika ditotal untuk harga pasar finalnya yaitu sebesar 24.140.000.000, biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 yaitu sebesar 1.140.000.000, harga pasar hipotesisnya yaitu sebesar 23 miliar dan persentase harga pasar 100%. Jadi pembagian biaya produksi gabungannya itu jumlahnya 3.600.000.000. Lalu untuk yang biaya kedua, yaitu yang 5B, metode biaya rata-rata per unit. Jadi biaya rata-rata per ton itu sama dengan total biaya produksi gabungan dibagi total jumlah galon yang diproduksi. Nah, di sini untuk total biaya produksi gabungannya itu sebesar 3.600.000 dibagi dengan jumlah galon yang diproduksi itu 30.000, jadi total total biaya rata-rata per tonnya itu 12.000. Nah, untuk yang pertama produknya itu untuk kristal gula, ton produksinya itu 14.000 dan pembagian barang produksi gabungannya yaitu jadi 1.680.000.000 itu dikalikan ya untuk ton produksi dengan hasil biaya rata-rata per tonnya. Lalu untuk tetes gulanya yaitu ton produksinya 16.000 dan pembagian barang produksi gabungannya jadi 1.920.000. Jadi totalnya jadi 3.600.000. Untuk yang 5C, metode rata-rata tertimbang. Nah, untuk mencari rata-rata tertimbang per unit, yaitu dengan cara total biaya produksi gabungan dibagi dengan total rata-rata tertimbang, yaitu 3.600.000.600 juta dibagi dengan 200.000, hasilnya yaitu 18.000. Nah, untuk produk pertama yaitu kristal gula dengan ton produksi yaitu 14.000 dan poinnya ada 12, maka rata-rata tertimbang yaitu 14.000 dikali 12 yaitu 168.000. Dan untuk biaya per unitnya yaitu dari rata-rata tertimbang dibagi dengan poin hasilnya yaitu 18.000. Jadi untuk pembagian biaya produksi gabungan hasilnya yaitu 3.024.000.000. Dan untuk produk kedua yaitu tetes gula, untuk ton produksi adalah 16.000 dan poinnya yaitu 2, maka rata-rata tertimbangnya yaitu 32.000 dan biaya per unitnya yaitu 18.000, maka pembagian biaya produksi gabungan yaitu 500 juta, 576 juta, dan untuk total rata-rata tertimbang yaitu 200.000 dan total pembagian biaya produksi gabungan yaitu 3.600.000.000
juta. Dan untuk yang kelima yaitu 5D, metode unit kualitatif. Nah, dengan metode unit kualitatif, dengan mengalokasikan total biaya produksi gabungan ke setiap produk yang dihasilkan, pembagian produksi sudah dihitung di nomor 4. Dan untuk kemudian mencari alokasi untuk masing-masing produknya, untuk rumusnya yaitu ton produksi dibagi dengan total ton produksi dikali dengan biaya produksi gabungan. Yang pertama adalah produk kristal gula, ton produksinya adalah 14.000, maka pembagian biaya produksi gabungannya yaitu 1.680.000.000. Dan untuk produk tetes gulanya, ton produksinya adalah 16.000, maka pembagian biaya produksi gabungan yaitu 1.920.000.000. Dan untuk total pembagian biaya produksi gabungan, hasilnya yaitu 3.600.000.000. Yang selanjutnya untuk menghitung nilai persediaan akhirnya yaitu yang pertama alokasi biaya produksi gabungan untuk kristal gulanya yaitu 3,240 miliar, untuk tetes gula yaitu 360 juta, untuk tambahan biaya produksinya hanya di kristal gula aja sebesar 1,14 miliar. Untuk total biayanya dari masing-masingnya yaitu kristal gula sebesar 4,38 miliar, untuk tetes gulanya yaitu 360 juta, dan jumlah yang diproduksinya yaitu 14.000 untuk kristal gula, untuk tetes gulanya itu 16.000. Selanjutnya dibagi menghasilkan kristal gulanya sebesar 312.857, untuk tetes gulanya yaitu sebesar 22.500. Yang selanjutnya menghitung persediaan. Untuk persediaan awalnya eh, sa- di 1 Mei 2016 yaitu untuk kristal gula 3.600 ton, untuk tetes gulanya 20.400 ton. Untuk produksi selama bulan Mei 2016 yaitu yang kristal gulanya sebesar 14.000 ton, tetes gulanya sebanyak 16.000 ton. Untuk totalnya yaitu 17.600 ton untuk kristal gula, yang tetes gulanya 36.400 ton. Terus penjualan selama bulan Mei 2016 yaitu yang kristal gulanya 13.000 ton, yang tetes gulanya yaitu 16.000 ton. Persediaan akhirnya di bulan Mei 31 Mei 2016 yaitu tinggal dikurangkan dari 17.600 dikurangi 13.000 untuk kristal gula, hasilnya yaitu 4.600. Untuk tetes gulanya hasilnya 20.400. Jadi biaya produksi per tonnya sebesar tadi yaitu hasil tadi sebesar 312.857. Untuk tetes gulanya 22.500. Jadi nilai persediaan akhirnya yaitu sebesar 1.439.142.200. Untuk tetes gulanya sebesar 459 juta. Soal yang nomor 7, perusahaan memiliki kesempatan untuk memproses produk tetes gula lebih lanjut menjadi pangan ternak dan menjualnya seharga 250.000 per ton. Buatlah analisis yang menunjukkan apakah perusahaan sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula menjadi pangan ternak. Jika perusahaan menggunakan metode bagaimana yang dimaksud dengan nomor 5A, biaya pemrosesan lebih lanjut tersebut adalah sebesar 1.040 juta. Jadi yang pertama itu pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut itu sebesar 250.000 per ton tadi dari soal. Setelah itu pendapatan penjualan per ton pada titik
pisah batas itu dari soal juga dari halaman 81. Terus selisih pendapatan penjualan per galon itu tinggal dikurangkan aja 250 dikurang 143.750. Jadi hasilnya itu 106.250. Biaya pemrosesan tambahan per ton itu 65.000. Itu dapatnya dari 1.440.000.000 dibagi 16.000 ton. Untuk laba rugi per galonnya itu dapatnya 41.250 itu dapatnya dari uh, uh, pendapatan penjualan pemproses lebih lanjut dikurang sama titik pisah batas sama dikurang juga sama biaya pemrosesan tambahan per ton. Jadi hasilnya itu 41.250. Jadi analisis untuk si PT Sugarindo ini sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula karena menguntungkan bagi mereka. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.